Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Amin. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Hitung 1 sampai 2 dimulai dari Lutfia. 1, 2, 1. Nah, kelompok 1 silakan duduk di sebelah kanan ibu dan kelompok 2 silakan duduk di sebelah kiri ibu. Nah, ibu memiliki lembar kerja yang harus kalian isi. Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu ada kegiatan menyusun teks anekdot. Nanti ibu berikan teksnya, kalian tinggal menyusun strukturnya saja. Nah, yang lembar kedua kalian hanya menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan. Menjawabnya kalian bisa lihat di lembar pertama. Nah, untuk lembar ketiga kalian diminta untuk menjawab, tetapi jawabannya itu dari rekaman suara yang ibu berikan. Nanti ibu berikan rekamannya. Sebelum nanti ibu bagikan kelompok 1. Ibu beri waktu kalian 20 menit untuk mengerjakannya. Ibu kirim link rekaman suaranya ke grup kelas ya. Kalian dengarkan baik-baik dan isi lembar ketiganya. Nanti Mengerti, Bu. apakah ada kesulitan? Ibu, saya ingin bertanya, bagaimana Bu cara menentukan struktur teks anekdot bagian krisis? Bagian krisis itu kan tentang inti dari permasalahan. Kira-kira dari bagian-bagian teks yang ibu berikan, yang mana bagian yang inti dari permasalahannya? Yang keempat, Bu. Iya betul. Silakan tempel. Sudah mengerti ya? Sudah, Bu. Kasih, Bu. Ya. Apakah ada kesulitan? Ibu, apa setiap teks anekdot Ya. Ibu, Pelan-pelan. Ibu, apakah setiap teks anekdot harus terdapat kelima struktur tersebut? Tidak harus ada kalimat struktur tersebut, karena di dalam teks anekdot itu struktur koda itu tidak harus ada yang ada struktur koda dan ada yang tidak ada. Itu hanya opsional saja ya. Sudah mengerti? Apakah ada lagi? Sudah cukup, Bu. Anak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Iya, Pan. Ibu, untuk kegiatan 3, apakah harus ditentukan juga strukturnya? Tidak harus, kan itu sudah ibu jelaskan. Bagian 3 itu hanya menjawab pertanyaan berdasarkan yang sudah ibu tuliskan. Jadi kalian hanya jawab saja, tidak harus menentukan strukturnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ada lagi? Tidak ada, Bu. Sudah mengerti? Mengerti. Waktunya sudah selesai ya anak-anak. Sekarang kalian mempresentasikan perwakilannya. Silakan maju. Pertama itu yang maju kelompok 2, silakan. Siapa yang ingin maju? Saya. Iya, silakan Ispa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai kegiatan 1, yaitu yang berjudul Sekolah Bertaraf Internasional. Nah, yang bagian abstrak itu yaitu terdapat kalimat pada suatu hari di sebuah sekolah bertaraf internasional. Nah, bagian paragraf 2 itu ada seseorang guru yang akan memberikan pengumuman kepada murid-muridnya, itu termasuk ke dalam struktur orientasi.
Setelah itu, mendengar jawaban spontan tersebut, ibu guru mencoba bertanya kepada Fakih. Nah, itu termasuk kepada struktur reaksi. Selanjutnya ada struktur krisis, yaitu mendengar si Fakih berkata seperti itu, ibu guru hanya tersenyum dan tidak bisa membalas perkataan Fakih. Nah, yang terakhir itu ada struktur koda. Akhirnya guru tersebut langsung membahas materi pelajaran supaya kelas kembali menjadi kondusif. Terima kasih dari kelompok 2. Beri tepuk tangan kepada Ipa. Dari hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Bu. Sudah mengerti ya? Mengerti. Sepertinya kalian tidak semangat agar pembelajaran ini makin semangat, dan ibu lihat sudah ada yang ngantuk. Kita jargon terlebih dahulu ya. Masih ingat jargonnya apa? Ingat, Bu. IPA 2. Hebat, sangat hebat, pasti hebat. Tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya silakan kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan membacakan kegiatan 1 yang berjudul 100 ungkapan semanis madu. Pada bagian abstrak, yaitu setelah lulus dari ujian negara di Beijing, seorang pria muda ditunjuk sebagai pejabat pemerintahan ibu kota provinsi. Yang kedua yaitu ada bagian orientasi, yaitu baiklah, terima kasih Bapak, kata anak muda itu. Mohon jangan khawatir, saya telah menyiapkan 100 ungkapan semanis madu di benak saya. Yang ketiga itu ada bagian reaksi, yaitu terletak pada kalimat, bagaimana kamu dapat melakukan hal itu? Tanya mentor itu dengan tidak senang. Kita adalah pria sejati. Yang terakhir itu ada bagian krisis. Bagian krisis ini yaitu terletak pada kalimat, mungkin kamu benar. Mentornya mengangguk sambil tersenyum. Cukup sekian dari perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi paparan hasil kerja dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan. Ibu, saya ingin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, struktur anekdot itu kan ada 5 bagian Bu. Tetapi tadi kelompok pintar paparkan tidak ada struktur bagian koda. Apakah teks anekdot tersebut dikategorikan sebagai teks anekdot yang terstruktur? Ya, bagus sekali pertanyaan kamu. Silakan kelompok 1, apakah ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Teks anekdot tersebut dapat dikategorikan sebagai teks anekdot yang terstruktur karena setiap teks anekdot tidak selalu ada struktur koda. Keberadaan koda hanya bersifat operasional saja. Artinya, setiap teks anekdot boleh berisi koda maupun tidak memiliki koda. Iya, betul sekali. Jadi setiap teks anekdot itu tidak harus ada bagian koda. Jadi ada teks anekdot yang tidak memiliki bagian koda dan ada yang memiliki bagian koda, karena bagian koda itu hanya opsional saja ya. Sepertinya sekian saja materi pembelajaran hari ini. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian mengerti atas teks anekdot itu dan strukturnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam